Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan diskusi terkait bad practice dan best practice dalam kaitannya dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gilang. Di sini saya bertugas sebagai moderator yang memandu jalannya diskusi. Kemudian ada Mbak Afrida Gita Wardani sebagai ketua kelompok. Ada Mas Dimas Puki Wibowo, ada Mbak Eki Pawestri, dan Mbak Marlinda Kusumaningrum sebagai anggota. Oke, untuk memulai diskusi yang pertama, langsung saja saya putarkan mengenai video bad practice dalam manajemen dan kaitannya dengan manajemen dan Smart ASN. Orang pegawai BPN dan wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Selain OTT, polisi juga menggeledah 3 ruangan di kantor BPN Lebak. Dari hasil penggeledahan ditemukan sejumlah amplop berisi uang yang diduga merupakan hasil kejahatan. Polisi menyebut penangkapan dilakukan setelah adanya informasi mengenai BPN yang meminta dana lebih dalam pengurusan sertifikat hak milik. Ini kan ada informasi bahwa terkait pengurusan sertifikat hak milik itu ada pungutan-pungutan yang di luar ketentuan PNBP. Setelah kita lakukan pendalaman dan kita lakukan penyelidikan, hari ini ada penerimaan uang yang dilakukan oleh pegawai BPN Lebak. Dan setelah kita lakukan penindakan di lapangan, kita temukan barang bukti sejumlah uang. Oke, dari video tadi bisa diambil kesimpulan, jadi tadi ada 4 orang pegawai BPN dan 1 kepala desa di Lebak terjaring operasi tangkap tangan dalam kasus pungutan liar dalam hal pengurusan sertifikat hak milik. Mungkin dari teman-teman ada tanggapan, Mbak Gita mungkin? Baik, terima kasih waktunya untuk Mas Gilang. Perkenalkan, saya Afrida Gita Wardani. Di sini saya akan mencoba mengidentifikasi kasus dan memberikan dampak dari kasus yang kita lihat sebelumnya. Jadi untuk identifikasi kasus ada 4 orang pegawai BPN dan 1 kepala desa di Lebak terjaring OTT atas kasus pungutan liar atau pungli di luar PNBP kepada masyarakat dalam pengurusan sertifikat hak milik. Polisi menemukan barang bukti berupa sejumlah uang dan beberapa amplop yang berisikan uang pada saat terjadinya OTT. Dari kasus tersebut akan mengakibatkan dampak yang sebagai berikut. 1. Berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada instansi BPN. 2. Mencoreng nama baik instansi dan keluarga. 3. Akan menimbulkan banyak permasalahan baru di kemudian hari. 4. Masyarakat akan malas mendaftarkan tanahnya karena beranggapan bahwa biaya pembuatan sertifikat mahal. 5. Akan membuka peluang praktik mafia tanah. 6. Terhambatnya tujuan Presiden untuk memetakan seluruh bidang tanah. 7. Menimbulkan kerugian bagi korban pemohon hak atas tanah. Baik, sekian Mas Gilang identifikasi dan dampak kasus yang bisa saya uraikan. Ya, terima kasih Mbak Gita. Kemudian selanjutnya Mbak Marlin ada tanggapan lain mungkin? Saya ingin menambahkan terkait teknik analisis isu. Saat ini saya akan menggunakan teknik analisis SWOT, yaitu berupa Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Secara kekuatannya, alasan pegawai BPN terlibat dalam kasus isu pungutan liar ini karena yang pertama cepat mempercaya oknum yang terlibat, dan yang kedua adalah mempercepat proses pengurusan sertifikat hak milik. Untuk kelemahannya yaitu merugikan pihak yang dimintai uang pungutan liar, dan yang kedua adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi BPN. Peluang dari isu yang diangkat adalah terbukanya peluang baru terkait mafia tanah yang akan merugikan oknum masyarakat dan instansi BPN-nya sendiri. Kalau threat-nya atau ancamannya yaitu yang pertama berkurangnya minat masyarakat untuk mendaftarkan tanah secara legal atau bersertifikat, dan yang kedua adalah
terhambatnya tujuan Presiden untuk memetakan bidang tanah secara keseluruhan. Begitu, Mas. Oke, terima Untuk kasih gagasan. Mbak Marin atas tanggapannya. Untuk agenda selanjutnya kita akan diskusi mengenai best practice dalam kaitannya dengan Smart ASN dan manajemen ASN. Langsung saja saya putarkan videonya. Apabila 126 juta ini sudah tercapai, maka setelah ada bagian-bagian. Ya, yang pertama saya selalu menekankan kepada Kang Kanwil di Jawa Tengah ini kurang 28% untuk penyelesaian PTSL sesuai target seluruh Indonesia 120 sudah merencanakan agar target di Jawa Tengah itu segera tercapai dan akhir 2023 pun sudah saya minta selesai semuanya. Kemudian berikutnya adalah terkait pelayanan media, menyampaikan ini supaya sampai kepada masyarakat rakyat yang ingin mengurus sertifikat atau sertifikat balik nama. Ya, yang selama ini masuk di telinga saya seolah-olah banyak kesulitan. Ya. Yang pertama adalah untuk pengurusan balik nama, pengurusan sertifikat itu diurus sendiri, dibawa sendiri ke kantor BPN dengan catatan cek KTP-nya itu sesuai dengan berkas yang dibawa. Langsung menuju loket prioritas. Di sana petugas itu akan melayani dengan baik. Tentunya petugas juga akan melihat yang datang sesuai dengan KTP. Apabila, ini dicatat, petugas tidak melayani dengan baik, petugas melakukan pungli, saya tidak segan-segan untuk mencopot kepala kantor pertanahan. Ini supaya rakyat tenang, tidak ada pungli, tidak ada yang menyulitkan, bawa sendiri di loket prioritas. Dan saya sudah perintahkan semua siap untuk melayani masyarakat, tidak ada pungli dan dekat kepada seluruh masyarakat. Ya, dari video tadi Pak Menteri ATR BPN sendiri Bapak Hadi itu menghimbau kepada masyarakat agar mengurus sendiri terkait pelayanan pertanahan di loket prioritas. Kemudian Bapak Menteri juga menjamin bahwasanya tidak akan ada lagi pungli oleh pegawai BPN. Apabila ditemukan indikasi adanya pungli, dengan tegas Bapak Menteri tadi bilang kalau akan mencopot langsung kepala kantor pertanahannya. Mungkin dari Mas Dimas ada tanggapan? Baik, terima kasih atas waktunya, Mas Gilang. Perkenalkan, nama saya Dimas Wijobowo dari Kantah Kabupaten Purworejo. Izin menanggapi bahwasanya terobosan dari Bapak Menteri di arahannya di kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah terkait percepatan program PTSL serta peningkatan pelayanan pertanahan. Yang pertama, percepatan program pendaftaran tanah sistematif lengkap atau PTSL terus disuarakan oleh Bapak Menteri. Beliau meyakini cara tersebut akan memudahkan masyarakat sehingga proses sertifikasi juga dapat ditangani lebih cepat. Dalam menjalankan program PTSL, soal pelayanan pertanahan juga menjadi fokus yang harus ditingkatkan oleh jajaran kantor pertanahan. Dalam pelayanannya, itulah kita harus benar-benar memberikan yang terbaik. Kemudian yang kedua, Bapak Menteri ATR BPN menegaskan untuk meningkatkan inovasi layanan pertanahan, yaitu yang dinamakan red carpet atau loket prioritas. Inovasi ini harus terus ditingkatkan bagaimana caranya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Loket prioritas adalah sebuah keharusan yang perlu dimunculkan untuk memberikan pelayanan prima, di mana inovasi semacam ini adalah bentuk komitmen untuk berubah dan menunjukkan kesanggupan dalam melayani masyarakat. Untuk memberikan pelayanan terbaik, maka sangat penting untuk selalu memberikan loket prioritas untuk masyarakat yang mengurus sendiri. Dan satu yang diwanti-wanti oleh Bapak Menteri, jangan ada pungutan liar. Apabila ada pungutan liar, silakan lapor ke Bapak Menteri, pasti akan ditindak.
karena itu sudah menjadi komitmen seluruh kepala kantor pertanahan untuk secara profesional dalam menjalankan perintah dengan baik untuk rakyat. Good job untuk Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya. Sekian Mas Gilang, tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke, luar biasa tanggapan dari Mas Dimas. Ini sangat relevan dengan kasus best practice kita ya. Kemudian mungkin selanjutnya dari Mbak Eki sendiri mungkin ada tanggapan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Gilang atas kesempatannya untuk saya memberikan tanggapan. Tanggapan saya mengenai video tersebut yaitu mengenai dampaknya, yaitu 1. Meningkatnya kinerja loket prioritas yang menunjang percepatan pelayanan terhadap masyarakat. Yang kedua, terciptanya integritas anti korupsi pada kantor pertanahan. Yang ketiga, mempersingkat pelayanan birokrasi. Yang keempat, meningkatnya kualitas kinerja pegawai karena berkaitan dengan target. 5. Adanya sanksi tegas akibat perbuatan pungli. 6. Adanya semangat masyarakat untuk mengurus sertifikat sendiri. Sedangkan tanggapan saya mengenai kesesuaian dengan nilai manajemen ASN, yaitu 1. Pelayanan publik merupakan salah satu tugas dan fungsi aparatur sipil negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana seorang ASN harus memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas terhadap masyarakat mengenai pendaftaran tanah. Pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagai upaya penegakan kode etik seorang ASN, yaitu melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, di mana sesuai dengan Pasal 5 Ayat 2 huruf C Undang-Undang ASN. Sedangkan untuk tanggapan poin keduanya yaitu adanya larangan pungli pada kantor pertanahan sebagai upaya untuk menegakkan kode etik ASN pada Pasal 5 Ayat 2, yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, serta memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, dan sebagai upaya untuk menjaga integritas martabat ASN dan instansi. Terima kasih Mas Dimas, gitu tanggapan saya. Oke, terima kasih itu tanggapan dari Mbak Eki. Dan mungkin sampai di sini diskusi dari kami. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kami hari ini, yaitu terkait dengan bad practice kasus pungli pegawai BPN di Lebak. Itu dampak kasusnya yang paling utama adalah berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada instansi BPN. Nah, dari hasil diskusi tadi, saya tarik kesimpulan gagasan alternatif dari kasus tersebut atau solusinya adalah bagaimana nih cara mengembangkan kepercayaan masyarakat. Tadi sudah didapatkan kesimpulan yaitu dengan cara menindak tegas oknum yang terlibat dalam proses pungutan liar. Kemudian yang kedua adalah serta adanya standar operasional prosedur dalam proses pelayanan pertanahan, baik dokumen yang diperlukan sampai biaya pajak yang timbul, sehingga nanti tidak akan ada lagi biaya-biaya tambahan atau pungutan lainnya yang diminta oleh pegawai BPN. Kemudian yang kedua adalah pembentukan cyber pungli atau mafia tanah. Dan yang tidak kalah penting juga adalah evaluasi kinerja oleh kepala kantor pertanahan kepada setiap pegawai, sehingga jika nanti ditemukan adanya indikasi ke depannya bisa langsung segera ditindak. Kemudian untuk yang best practice, saya tarik kesimpulan terkait himbauan Pak Menteri tadi untuk dilakukan percepatan PTSL dan menjamin kemudahan layanan pertanahan kepada masyarakat. Dan Pak Menteri juga menegaskan bahwa akan mencopot kepala kantor pertanahan jika ada ditemukannya indikasi pungli oleh pegawainya. Nah, dampak dari himbauan tersebut adalah terciptanya integritas anti korupsi pada kantor pertanahan. Kemudian adanya semangat masyarakat untuk mengurus sertifikat sendiri, bukan lewat PPAT, bukan lewat calo atau yang lain. Kemudian yang ini yang paling penting adalah sanksi tegas yang membuat oknum-oknum yang berpikir untuk melakukan pungli tadi jadi berpikir dua kali karena sanksi tegas dari Pak Menteri, sehingga mempersempit ruang gerak dari mafia tanah itu sendiri. Demikian diskusi dari kami. Jika ada kurang, kami ucapkan mohon maaf dan sekian dan terima kasih.